Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil review artikel yang berjudul Mental Accounting dan Ilusi Kebahagiaan, Memahami Pikiran dan Implikasinya bagi Akuntansi. Kelompok kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama, saya sendiri Eka Armelia Syari dengan NIM 373 dan rekan saya Safrina Winta Fatin dengan NIM 389. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini diawali dengan pertanyaan, apakah yang dicari manusia sebenarnya dalam hidup? Banyak penelitian berusaha untuk mencari tahu korelasi antara uang dan kebahagiaan selama beberapa dekade terakhir ini. Uang pada kenyataannya memang dapat menyelesaikan banyak masalah. Namun, pernyataan bahwa uang dapat membeli kebahagiaan masih banyak mendapat pro dan kontra. Pembelian barang-barang mewah sering dianggap sebagai simbol kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan tersebut bersifat sementara dan menghilang ketika sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Urgensi penelitian. Upaya memahami hubungan antara pola pikir manusia dengan kebahagiaan sejati yang sering disalahartikan sebagai kepuasan sesaat melalui konsep mental accounting. Konsep mental accounting menunjukkan bahwa cara kerja pikiran manusia memiliki kemiripan dengan sistem akuntansi dalam organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebahagiaan yang diperoleh dari konsumsi barang mewah hanya berlangsung sesaat, yang kemudian mendorong individu atau organisasi untuk terus mengejar kepuasan baru tanpa henti. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya perubahan mendasar dalam pola pikir, dari orientasi pada kepuasan material menuju kebahagiaan sejati yang lebih mendalam dan berbasis spiritual. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami pikiran manusia dalam mencari kebahagiaan. Temuan dari penelitian ini digunakan untuk memperkaya literatur tentang akuntansi dan kebahagiaan dengan menggali sejauh mana manusia mampu memaknai kehidupan dan mencapai kebahagiaan dengan cara kerja pikiran yang berbasis mental accounting. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan yaitu metode mental accounting. Metode mental accounting adalah proses kognitif di mana individu mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan untuk memahami aliran uang serta mengendalikan pengeluaran. Dalam konteks ini, mental accounting digunakan untuk memahami bagaimana manusia mengorganisasikan pikiran mereka dalam pengambilan keputusan konsumsi terkait kebahagiaan. Alasan menggunakan metode mental accounting karena relevansinya dengan cara manusia mencatat, meringkas, menganalisis, dan mengevaluasi keputusan finansial yang mencerminkan proses pencarian kebahagiaan. Hal ini membantu memahami cara berpikir partisipan terkait keputusan konsumsi mereka. Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis dan paradigma spiritual. Paradigma kritis adalah sebuah pendekatan yang bertujuan mengkritisi struktur dan proses sosial yang ada. Dalam penelitian ini berfokus pada ilusi kebahagiaan yang muncul dari pola pikir konsumtif. Paradigma ini membantu mengevaluasi cara-cara manusia membangun konsep kebahagiaan melalui objek eksternal dan konsumsi. Paradigma spiritual adalah pendekatan yang mengutamakan mindfulness atau kesadaran penuh dan refleksi dalam mengeksplorasi kebahagiaan sejati. Paradigma ini menekankan pentingnya melepaskan keinginan materialistik dan berfokus pada kebahagiaan yang berasal dari penerimaan diri dan hubungan dengan sesama. Alasan menggunakan paradigma kritis dan spiritual karena paradigma kritis digunakan untuk mengkritisi ilusi kebahagiaan yang sering dikaitkan dengan kepemilikan materi atau konsumsi yang dianggap sebagai tujuan hidup, kemudian melanjutkan dengan pendekatan spiritual untuk menemukan kebahagiaan sejati melalui mindfulness dan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hidup. Mekanisme penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu wawancara semi terstruktur. Peneliti melakukan wawancara terhadap 17 partisipan yang berpendidikan S1, S2, dan S3 dengan beragam latar belakang yaitu agama, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan status pernikahan.
Kriteria pendidikan dipilih karena dengan pendidikan yang tinggi, pola pikir partisipan diharapkan lebih rasional. Selanjutnya yaitu observasi. Peneliti melakukan pengamatan terkait perilaku nonverbal, gaya berpakaian, perilaku saat berbelanja, dan aktivitas keseharian partisipan. Kemudian analisis dokumen. Analisis dokumen meliputi akun media sosial untuk memahami kepribadian partisipan dan mengurangi kesalahan dalam penelitian yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir, melakukan triangulasi data. Triangulasi data dilakukan dengan menggabungkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperkuat validitas temuan. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Safrina Wintafatin. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian dari artikel ini. Yang pertama, mengenai kesamaan mental accounting dengan sistem akuntansi. Mental accounting mencerminkan cara kerja akuntansi organisasi, yaitu mencatat, mengelompokkan, dan mengevaluasi pengeluaran untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, mengenai ilusi kebahagiaan. Kepuasan yang dirasakan setelah pencapaian atau konsumsi bersifat sementara dan kembali ke titik awal dikenal sebagai hedonic treadmill. Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dari konsumsi materi atau pengalaman hanyalah ilusi sesaat. Yang ketiga, mengenai transformasi diri sebagai solusi. Perubahan mendalam pada cara berpikir tentang kebahagiaan diperlukan. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari objek eksternal. Yang terakhir, mengenai implikasi akuntansi. Paradigma akuntansi yang fokus pada keuntungan mendorong sifat egoistik dan merusak lingkungan. Akuntansi perlu berkembang menjadi alat untuk mengelola sumber daya demi kebaikan masyarakat dan alam semesta. Selanjutnya adalah simpulan pembelajaran. Adapun simpulannya, kebahagiaan sejati bukan tentang memenuhi keinginan ego, tetapi berasal dari kebebasan batin, menerima realitas, dan menumbuhkan welas asih. Akuntansi dapat berfungsi sebagai alat transformasi spiritual jika diarahkan untuk manfaat bersama, bukan hanya keuntungan pribadi atau organisasi. Untuk menciptakan dunia yang lebih baik, perubahan besar diperlukan agar kita bisa melampaui egoisme dan materialisme. Adapun kelebihan dari penelitian ini meliputi yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis Neumann dan pendekatan spiritual Thich Nhat Hanh yang memberikan perspektif unik dan mendalam terkait hubungan antara mental accounting dan kebahagiaan. Yang kedua, penelitian ini menghubungkan aspek psikologis mental accounting dengan praktik akuntansi organisasi yang menciptakan kerangka pemikiran baru. Yang ketiga, penggunaan wawancara mendalam dan triangulasi data, observasi, dan analisis dokumen memperkuat validitas hasil. Adapun kekurangan dari penelitian ini meliputi yang pertama, wawancara dengan 17 partisipan memberikan data yang bersifat subjektif. Pandangan mereka terkait kebahagiaan dapat berbeda di luar konteks penelitian, sehingga kesimpulan tidak bisa digeneralisasi. Yang kedua, partisipan berasal dari kelompok yang homogen, yaitu terdidik dan berkecukupan, sehingga temuan mungkin tidak mempresentasikan populasi yang lebih luas. Yang ketiga, fokus pada kebahagiaan individu dan kurang membahas peran kebijakan atau sistem yang lebih luas dalam bentuk ilusi kebahagiaan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.